eh, ketika bikin lagu ini, saya pengen ini bisa menjadi lagu yang multi tafsir ya. Tapi kalau dari sudut pandang saya sendiri, inspirasinya dari sosok manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di mana di bait pertama, saya menggambarkan bagaimana sosok mulia dalam diri beliau, hati yang menenangkan dan jiwa yang memberi keteduhan. Dan di kalimat kedua saya menggambarkan bahwa meskipun Rasul udah nggak ada lagi, meskipun Rasul sudah lama meninggalkan kita, tapi kita tetap mendapatkan syafaat, kita tetap mendapatkan kasih yang tidak akan pernah putus dari Rasul. Oke guys, di kesempatan kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan seputar series yang sedang kami jalankan saat ini, yaitu Aku Mencintaimu Karena Allah. Silakan, pertanyaan pertama dimulai dari... Yang pertama ini adalah sebuah kolaborasi ya dari Leslar dan MNC. Luar biasa, setelah sekian lama prosesnya, akhirnya terrealisasi juga untuk kita bisa menjadi bagian keluarga dari RCTI. Karena mungkin ada diskusi soal cerita, diskusi soal karakter, alur ya, karakternya, penokohannya, kayak gitu-gitulah. Dan pada akhirnya semuanya alhamdulillah kita akhirnya satu visi, satu misi. Dan alhamdulillah kita dimulai juga syuting kita sekitar 45 hari lalu lah, start pertama kali. Dan sekarang udah hari ke 45 kita udah berjalan juga sekitar 20 episode ya. Terus gara-gara kamu kemarin bilang Raja baru episode 25 baiknya. Kamu nggak bilang begitu bahasanya, cuma orang nangkapnya begitu. Karena kita waktu itu syuting di episode 25. Ih, sampai episode 25 Raja belum baik-baik nih kamu bilang gitu kan. Nah orang... Enggak, Dede bilang gini. Gimana sih bahasa kamu? Aku mah udah sebel sama Raja itu dari awal, dari episode 1 sampai episode 5, episode 25. Maksudnya yang pas kita lagi syuting. Gitu. Jadi sebelum mereka yang nonton, Dede mah pas baca aja udah sebel duluan sama si Raja, karakter pandangan si Raja nangkep. Karena kamu nyebut angka itu. 25, mereka pikir, guys, sampai episode 25 nih Raja jahatnya, habis itu baik. Lah bisa sih sampai episode 40 Raja baik. Episode akhir. Enggak lah, enggak. Pada tahu ya. Enggak. Pokoknya tonton aja deh, pasti seru. Banyak twist di sana. Juga gua sempat mantau komen juga, banyak yang bilang nggak ketebak alur ceritanya ya. Alhamdulillah kita senang banget kalau dapat respon seperti itu. Artinya kita bisa mengobrak-abrik perasaan orang, bisa membuat orang yang menonton itu nggak bisa menebak dengan mudah isi ceritanya gitu. Dan terbukti banyak juga yang kadang-kadang orang sotoy, wah pasti abis ini gini nih, pasti ternyata nggak terbukti. Yang banyak lah pokoknya. Nanti yang pasti nanti ini kan baru awal konflik berat nih, dimana kemarin Arsy diselamatkan oleh Raja di sebuah bus yang akan terjatuh. Nah itu nanti rentetannya akan lebih dalam lagi konfliknya. Arsy itu emang konflik. Iya, Arsy itu derita tiada akhir pokoknya. Tapi kalau kalian ambil sebuah sisi positif ya, memang mungkin kalian menganggap wah memang ada orang yang ditimpa cobaan seberat itu. Ya sebetulnya pasti ada, cuma ini kita ingin menampilkan tontonan bahwa nggak mungkin dong sampai dari awal episode 1 sampai episode terakhir Arsy hidupnya menderita terus. Ya pasti akan ada lah manis, dan pasti akan ada keindahan yang akan dialami Arsy setelah cobaan-cobaan berat yang menimpanya. Ya kayak hidup kita aja. Hidup kita kan nggak semuanya mulus, nggak semuanya berantakan, semuanya berdinamika gitu. Apalagi di cerita Arsy dan Raja ini tuh, terutama aku tuh sangat mengagumi sosok si Arsy ini. Sosoknya tuh Masya Allah banget. Menurut aku tuh kayak kemarin suami aku bilang, kamu aja bisa memerankan sosok Arsy, masa kamu tidak bisa mencontoh sosok Arsy? Itu sih agak keselepet ya, maksudnya iya juga sih ya, bismillah ya, semoga aku bisa gitu, karena sosoknya kan bukan sosok yang lemah, bukan sosok yang menye-menye, sosoknya tuh tegar, tegas, kuat dan ikhlas dan selalu bersyukur kan. Dia betul-betul yang sosok yang semuanya tuh berserah karena Allah, semuanya tuh berserah, semuanya sama Allah aja gitu. Ikhlas banget. Terus banyak yang tanya, emang ada sosok Arsy di dunia nyata? Ada lah Bu,
Cuma beda nggak suka posting flexing aja dia, nggak pencitraan di depan kamera ya orang-orang begitu pasti ikhlas aja dia udah jalani hidup aja tanpa sepengetahuan kita pasti ada lah. Justru kenapa dikisahkan seperti itu karena memang si penulis sendiri pasti mungkin dia pernah mendengar cerita dari orang lain atau mungkin dia berdasarkan pengalaman orang di sekitarnya ya kita nggak tahu. Yang pasti dalam sebuah cerita series film yang namanya meskipun fiksi ya tapi kan ada berangkat dari kisah orang lain di dalamnya gitu. Kalau aku sih baca. Jadi kalau ada yang karena aku tahu kemampuan aku kalau ada yang bilang Arsy bisa lebih bagus loh daripada rajanya. Saya setuju. Kenapa? Karena Lesti ini dia tidak menyepelekan orangnya. Dia benar-benar ya maksudnya bukan berarti gua remeh ya sama skrip sama pengadeganan, tapi Lesti ini memang benar-benar baca full satu buku. Malah kadang-kadang gue yang nanya sama dia situasinya apa yang harus jadi, adegan berikutnya apa, adegan sebelumnya apa, karena itu kan akan berkaitan sama emosi yang akan kita sambung ke scene berikutnya kan. Nah gue selalu tanya sama istri kenapa, karena gue termasuk yang jarang baca, tapi bukan jadi bisa juga nggak Lesti itu benar-benar kecemplung di dalamnya. Tapi bukan berarti gue semua scene gue malas baca ya. Ada kadang-kadang gue memang beberapa scene yang memang gue dalamin. Oh dari 2 hari sebelumnya gue udah baca, udah mulai masuk ke dalam scene-nya. Bahkan ada satu scene yang nanti scene akan datang ya. Scene itu langsung masuk ke hulu hati gue teman-teman. Jadi gue begitu bacanya gue nyesek, sedih, nangis, dan begitu gue memainkannya gue sampai nggak mampu berkata-kata di adegan itu. Jadi gue sendiri saking gue kebawanya itu gue nggak bisa ngomong di dialog itu gitu. Dan begitu kelar saudara cut di situ semuanya pada nangis, pada diem, gue melanjutkan nangis gue di luar. Gue masih melanjutkan bagaimana beratnya scene itu gitu loh. Scene-nya sih nggak berat, tapi emosinya yang sangat berat. Nanti kalian mungkin akan melihat di beberapa episode yang akan datang lah ya. Kenapa yang kakak bilang tadi kenapa total, kenapa kecemplung banget? Karena buat Dede ini kan industri baru. Iya. Takut mengecewakan gitu. Terus masih sangat walaupun beberapa kali udah pernah gitu. Tapi kalau buat Dede tuh acting tuh kayak emang harus benar-benar dipelajarin gitu. Takutnya salah memerankan gitu. Emang harus belajar gitu. Karena kan yang bersandingnya itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang pro di bidang ini. Jadi walaupun nggak bagus tapi minimal bisa lah gitu. Nggak ya yang namanya gelap-gelap banget. Yang namanya udah kamu di industri pasti orang-orang pro lah di dalamnya. Cuma memang yang di sini memang benar-benar orang yang bisa ngejagain karakter kita, termasuk Pak Dodi sebagai saudara yang memang sudah malang melintang, pernah mendirect banyak artis top ya. Termasuk tahun lalu kita bisa melihat bagaimana lewat tangan dinginnya beliau bisa mengangkat Ikatan Cinta rating 1 luar biasa, sebuah fenomena juga saat itu. Dan tadi gue bilang meskipun gue merasa sangat terbantu, meskipun ya gue ngerasa kadang-kadang suka bacanya di set ya, kadang-kadang penyakit pemain sinetron itu ya, suka bacanya itu di set. Sebetulnya itu sesuatu hal yang kalau bisa jangan dilakukan gitu, karena lebih baik kita baca itu di base camp sambil kita santai. Cuma karena episode yang kita mau syuting ini seru. Iya. Dan syukurnya kita punya saudara yang memang benar-benar sangat membantu kita lah untuk menjaga karakter kita. Dan kalau dibilang cara untuk mendalami karakter ya kita pasti membaca dan berdiskusi sama saudara biasanya. Sekarang saudara yang lebih memahami kan mau dibawa kemana nih tokohnya nih gitu. Ketika bikin lagu ini, saya pengen ini bisa menjadi lagu yang multitafsir ya. Tapi kalau dari sudut pandang saya sendiri, inspirasinya dari sosok manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dimana di bait pertama, saya menggambarkan bagaimana sosok mulia dalam diri beliau, hati yang menenangkan dan jiwa yang memberi keteduhan. Dan di kalimat kedua saya menggambarkan bahwa meskipun Rasul udah nggak ada lagi, meskipun Rasul sudah lama meninggalkan kita, tapi kita tetap mendapatkan syafaat, kita tetap mendapatkan kasih yang tidak akan pernah putus dari Rasul. Untuk bait kedua,
saya menggambarkan bagaimana sosok yang orang yang pernah dalam kesesatan hingga kemudian dia teringat bagaimana tauladan dari seorang rasul yang akhirnya merubah di hidupnya menjadi lebih baik lagi, yang akhirnya cahaya terang menuntunnya untuk bisa keluar dari sisi gelap gitu. Dan untuk yang bagian ref, saya menuliskan bahwa itu bentuk ketika seseorang rindu terhadap rasul adalah dia hanya bisa bersolawat. Makanya saya tulis doa di setiap malam untuk engkau yang selalu kurindu. Dan ketika sudah tidak berada lagi di dunia, sudah dipanggil waktunya oleh Yang Maha Kuasa, dia berharap bisa dipertemukan kembali dengan Rasul. Sambil bilang, aku mencintaimu karena Allah Rasul. Dan sebetulnya ada cerita menarik di mana kenapa ada kata aku mencintaimu karena Allah. Itu karena ada permintaan dari tim produksi ya teman-teman. Awalnya itu nggak ada. Cuman ternyata pas saya coba selidik lagi ternyata masih relevan sama isi ceritanya. Akhirnya tetap saya pakai. Gitu. Dan waktu itu pas saya suruh dengar istri bilang, nih orang, nih dari lihat tulisannya berasa kayak orang bener gitu ya. Kayak orang bener gitu. Emang benar dong. Iya maksudnya kayak orang ahli ibadah. Insya Allah. Pas lagi baca doa di setiap malamku. Gitu. Jadi kurang lebih begitulah teman-teman. Tapi kembali lagi itu interpretasi dari orang. Silahkan kalian menilai itu buat siapa. Ya sebetulnya hak orang untuk mendengarkan ini bisa buat pasangan yang sudah ditinggalkan atau buat orang tua juga, buat kerabat. Cuman memang ini bukan buat Allah, karena ini memang kita tujukan buat seseorang. Gitu, yang seseorang yang memang kita cintai karena Allah. Gitu. Baca. Iya kita harus tahu ceritanya tuh sama karakter kita tuh apa, yang kita perankan kok apa gitu. Jadi ya kalau cuma acting doang mah ya mungkin bisa sase dan siapapun juga bisa gitu. Menurut aku acting ini susah dan butuh waktu gitu, apalagi nangis. Kita fokus sama apa yang mau kita perankan aja pada saat ada di set. Kadang mungkin di set juga kan kita lagi seneng-seneng tapi ternyata yang harus di tag sedih-sedian gitu. Ya itu harus bisa kontrol aja sih. Harusnya sih selama ini alhamdulillah sih ya kita nggak ke distract gitu. Selagi memang tahu alurnya, tahu ceritanya seperti apa, yang dimaksud itu apa, ya nangis aja. Enggak sih, kita sudah mulai. Kan udah tahu. Ini bentuk profesionalitas. Dan kita juga dan kita sangat dijagain banget ya. Di lokasi yang sama, iya. Kita sangat dijagain, semuanya tuh betul-betul dijagain. Kita jangankan adegan-adegan yang kayak kemarin, Pak Dodi tuh tetap harus ada stand in-nya. Kita tuh dijagain itu gitu. Padahal kan nggak bahaya gitu, tapi ke Pak Dodi tuh harus pakai stand in. Ya kalau kita kenapa-napa lanjut syuting pusing ntar. Enggak, maksudnya saking aware-nya gitu. Jadi kita tuh memang bener-bener dijagain banget. Kalau baju mah enggak, baju sih enggak ya. Baju emang punya kakak sendiri. Emang punya kita. Cuma kita kadang-kadang nge-present juga kan. Ini yang cocok sesuai karakternya ini ya. Lalu diokekan akhirnya kita bawa gitu. Jadi memang sering baju bawa sendiri sih. Cuma kan mungkin karena penampilannya looks-nya lebih luxury ya. Maksudnya si Raja kan memang digambarkan sosok orang yang pengusaha gitu. Jadi penampilan jangan sampai biasa-biasa aja gitu. Meskipun nggak tahu usahanya usaha apa. Sebel tuh sama Rani. Ya lihat aja kurang apa coba nyebelin nih sama Raja Rani Dias kalau saya. Urutan pertama paling sebel sama Rani, kedua Raja, ketiga Dias. Kenapa Rani? Kadang-kadang gue bacanya aja gedek. Bayangin playing victimnya dia. Ditelepon kan misalkan apa, dia pura-pura kayak kesenggol dikit sama Arsy. Sayang. Padahal nggak diapa-apain. Udah gitu banyak lah dialognya yang menurut gue pas gue baca nyebelin banget ini cewek karakternya sumpah. Lagi teleponan misalkan. Orang yang merandini aja sebel.
Iya, orang yang meranin ini sebel. Aku Riri aja sebel. Jadi kita misalkan teleponan. Kita tahu dia salah kan, kita tahu dia salah. Tapi dia sengaja berakting, nutupin dirinya, dan akhirnya dia balik menuding orang lain ya, playing victim lah. Itu sebel banget. Kalau Raja ya kadang-kadang, Bu, bukan Ibu doang yang kesel sama Raja. Saya pun kadang sebel bacanya, Bu. Ya cuma gimana, itu kan bagian dari naskah yang harus kita ikutin ya. Dan syukurnya ketika orang kesel, artinya orang kesel bahkan orang menganggap ini kehidupan nyata kita, ya alhamdulillah. Berarti kita bisa mampu membawakan orang untuk hanyut dalam ceritanya. Gitu. Dan kalau dia kurang nyebelin apa coba? 180 derajat karakternya berbanding terbalik sama Arsy ya. Kakak yang suka ngaji, adiknya suka pinjol. udah begitu pinjol nggak bayar, nyolong lagi. Nyolong lagi, terus udah gitu suka nggak tau malu minta-minta sama orang, nyebelin banget. Mintanya tuh yang nggak Iya, ketahuan. tapi saya yakin ini karakter ini relate di masyarakat. Banyak pasti orang-orang yang begini karakternya. Pengen kelihatan kaya, mohon maaf, pengen kelihatan kaya ya, tapi dia ngutang, pinjol, terus kadang-kadang suka kode-kodein orang. Terus kadang-kadang suka berharap, misalkan punya saudara gitu, di saudara-saudara kita mau orang kaya, udah kamu sama ini aja, ini kan banyak duitnya gitu-gitu. Pasti banyak yang begitu. Sama urutannya juga sama. Mudah-mudahan ya kita sih pengennya bisa menjadi satu batu loncatan kita untuk bisa semakin semangat lagi dalam berkarir ya. Karena kita pengen di industri ini kita tidak hanya terbatas dalam satu aspek. Setelah Resti menguasai di bidang nyanyi, mungkin Lesti bisa expand lagi, bisa expand skill lagi lewat dunia acting atau dunia-dunia lainnya. Dan saya pun begitu, saya berharap ini bisa menjadi langkah besar lagi bagi saya lagi lah untuk bisa semangat berkarya gitu. Karena memang secara cerita ini adalah sinetron yang paling berat yang pernah saya jalankan gitu. Dari segi cerita, dari segi karakter, dari segi ekspektasi juga. Yang penting kita coba nothing tulus saja bekerjanya. Kita ikhlas saja, urusan rating dan segala macam biar Allah yang atur. Ya, semoga apa yang sudah kita kerjakan ini bisa menjadi barokah untuk semua yang menjalankan tugasnya masing-masing gitu, dan tontonannya juga bisa banyak hal positif yang bisa sampai ke penonton gitu. Tadi harapan untuk diri pribadi juga yang disampaikan oleh Kak Bilar ya, semoga aku bisa mencontoh sosok yang aku perankan. Terus bisa ada kelanjutannya. Amin. Jangan lupa teman-teman untuk terus saksikan Aku Mencintai Muka Allah setiap hari. Bertujuan lah ya. Hanya di RCTI. Hanya di RCTI pastinya. Oke.